Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan saya, Mas Arifin. Kali ini kita akan ngebahas tentang tugas gitu ya. Kalau kemarin pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang diskusi, kemudian upload materi, ngisi absen gitu. Sekarang tugas gitu ya. Ini bagaimana caranya Bapak Ibu bisa ngepost atau upload tugas gitu ya, untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Tugas apa gitu ya. Nah, tugas ini biasanya ada di sesi 3, 5, dan 7. Jadi, saya langsung ke tampilan sesi 3. Posisi sekarang saya sudah login, kemudian sudah mengaktifkan mode ubah, kemudian juga sedang ada di posisi sesi 3. Karena sesi 1, 2, selain sesi 3, 5, dan 7 itu tidak ada tugas ya. Oke. Di sini pada tugas, di sini kan diskusinya tersembunyi ya, kehadiran juga tersembunyi. Tugas sebenarnya defaultnya itu saya sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk untuk menyembunyikan terlebih dahulu tugas ini semuanya, sampai nanti saat tugasnya saat minggu ketiga, 5 dan 7 baru tugas tersebut dibuka. Masing-masing tugas, misalnya pertemuan ketiga tugas pertama yang dibuka, pertemuan kelima tugas kedua, dan tugas ketiga. Nah, ini kita di sini kan defaultnya tugas satunya kelihatan ya oleh mahasiswa. Kita ubah aja dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Kemudian sesi 5 dan 7-nya, nah ini kan juga diskusi dan tugasnya. Diskusi kan juga saya kemarin mintanya pada video sebelumnya, diskusi semua diskusi itu disembunyikan aja dulu. Nah, kita sekarang fokus ke tugas ya. Tugas kita sembunyikan. Kemudian pada sesi ke-7 tugas juga kita sembunyikan. Itu ya. Kenapa? Karena ada yang japri ke saya mahasiswa, Bapak kok tugasnya sudah saya akses tapi kok nggak ada isinya ya, saya mau ngerjakan apa nih gitu ya. Jadi kesian mahasiswa bingung kan. Nah, baiknya kita sembunyikan terlebih dahulu, karena default dari sistem LMS UT tugas itu tidak disembunyikan dari siswa gitu. Oke, sekarang kita akses tugasnya. Tadi sudah disembunyikan ya, kita akses tugasnya, kita isi tugasnya. Tugas pertama kita isi, kita klik tugas 1. Oke, sekarang tampilannya adalah seperti ini. Jadi ada tugas 1, ada ringkasan penilaian. Jadi tersembunyi dari siswa iya, anggotanya ada 19, dikumpulkannya belum ada yang mengumpulkan. Kemudian yang perlu dinilai ini adalah, maksudnya mahasiswa sudah mengumpulkan tapi belum dinilai itu berapa jumlahnya gitu ya. Di sini jumlahnya 0 karena memang belum ada yang mengumpulkan gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan tugas. Jadi tugas ini bisa berupa deskripsi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menggunakan file apa-apa, tidak menggunakan video atau apapun, cuma berupa deskripsi soal misalnya gitu ya. Kita sekarang coba dengan soal saja. Kita klik ubah pengaturan. Jadi klik gearnya tadi ya. Kita kembali lagi ke tugas 1. Kita klik gearnya yang sebelah sini, kemudian klik ubah pengaturan. Kemudian di sini di deskripsinya, kita kan karena tidak menggunakan file ya, misalnya ya, misal tidak menggunakan file, jelaskan tentang apa ya, materi awal definisi ilmu komunikasi misalnya ya. Saya juga nggak ngerti soalnya. Misal seperti ini, atau ada beberapa soal ya. 1 misalnya soalnya ini, 2 misalnya apa gitu ya. Tuliskan tokoh-tokoh gitu ya. Tuliskan tokoh ilmu komunikasi, tokoh muslim yang berbicara tentang ilmu komunikasi. Misal seperti itu. Nah, ini kita simpan. Nah, di sini ada file. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang perlu file, silahkan file. Tapi menurut saya kalau memang misalnya perlu file ya, soalnya ada di file itu, misalnya di file Word atau PDF Bapak Ibu. Nah,
Ini kan kalau misalnya tidak menggunakan file kan soalnya langsung di sini ya. Kalau misalnya menggunakan file, jadi Bapak Ibu tulis saja silahkan download file untuk melihat tugas yang harus dikerjakan misalnya. Nah, kemudian kita upload filenya. Nah, kita klik di sini ya, klik di sini, kemudian upload a file sudah otomatis, kemudian choose file. Kita scroll, saya mau cari filenya yang ringan-ringan saja. Mana ya? Misal saya pakai Word ya, pakai Word, kemudian simpan sebagai tugas 1. Unggah file ini. Kita tunggu sampai filenya terunggah. Kayaknya terlalu besar ya tadi. Semoga tidak lama. Oke, sudah selesai. Sekarang di sini ada availability. Jadi maksudnya tugas ini bisa diakses kapan aja sih gitu ya. Kalau menurut saya ini tidak usah Bapak Ibu setting lagi. Kalau memang misalnya Bapak Ibu bermain di depan tadi yang sembunyikan tampilkan itu tidak perlu dirubah ininya. Tapi kalau mau Bapak Ibu mau tampilkan aja otomatisnya di sini ya silahkan juga gitu ya. Tuh, jadi izinkan kiriman dari tanggal berapa gitu ya, itu diaktifkan. Kemudian batas waktunya, batas akhir waktu gitu ya, remind me to grade by. Jadi kalau yang ini kirimannya mahasiswa boleh mengumpulkan dari tanggal berapa, kemudian mahasiswa batas akhir waktu mengumpulkannya tanggal berapa gitu ya. Kemudian ini tanggal berapa sih saya harus ingatkan, saya tanggal berapa harus menilai. Nah ini terserah Bapak Ibu mau diaktifkan atau tidak gitu ya. Kalau saya sih kalaupun mau diaktifkan, aktifkan yang ini, remind me to grade by gitu ya. Jadi misalnya sesi 1 tuh berakhir misalnya tanggal 18 ini gitu ya. Yang tugas 3 ini harusnya sudah terkumpul pada tanggal 20 misalnya. Saya harus ngecek tanggal 21. Silahkan gitu ya. Pada jam berapa saya diingatkan. Jadi saat Bapak Ibu membuka aplikasi LMS, itu akan keluar notifikasinya bahwa harus menilai gitu. Tapi sebenarnya sih ini tidak perlu juga tidak apa-apa, karena di depan itu ada kelihatan berapa tugas mahasiswa yang belum dinilai gitu. Kemudian jenis pengiriman. Nah, ini lumayan penting. Kalau jenis pengiriman saya sarankan Bapak Ibu minta mahasiswanya atau mewajibkan mahasiswanya untuk mengumpulkan file PDF. Kenapa? Karena file PDF itu yang bisa dibuka oleh sistem LMS secara langsung untuk Bapak Ibu nilai. Kalau misalnya file yang dikumpulkan mahasiswa bukan berbentuk PDF, Bapak Ibu harus download dulu, buka lagi pakai aplikasi yang lain, agak ribet ya. Buka dulu pakai aplikasi yang lain baru dinilai seperti itu. Jadi kalau misalnya PDF nanti akan saya tunjukkan pada video selanjutnya bagaimana kalau misalnya kiriman tugas mahasiswa itu berupa file PDF. Jadi akan lebih mudah gitu ya. Nah, di sini kita setting. Misal jenis pengirimannya adalah pengiriman berkas. Kalau memang tidak harus berkas, mahasiswa harus menulis, bisa klik yang teks daring. Ini. Jadi berkas tidak boleh, atau berkas boleh, teks daring boleh. Ini diaktifkan. Batas katanya misalnya berapa? Kalau tidak ada batasan katanya, nggak usah diaktifkan. Gitu ya. Kemudian di sini adalah jumlah maksimum berkas yang dikirim. Kalau saya sih biasanya 1 aja gitu ya. Terserah Bapak Ibu kebutuhannya berapa. Kemudian ukuran maksimum pengiriman, maksudnya maksimum pengiriman per berkasnya. Kalau saya sih sudah kalau saya sarankan sih 5 MB cukup lah, nggak apa-apa, karena mahasiswa tuh kadang kesulitan kalau harus mengkonversi atau mereduce file size-nya. Nah, tipe berkas yang diterima, nah ini yang paling penting. Kalau misalnya tadi saya sarankan mahasiswa untuk kita wajibkan mahasiswa untuk
eh, untuk mengupload cuma file PDF, di sini kita klik pilih. Kita klik pilih, kemudian kita cari file PDF. Nah, ini berkas dokumen, memperluas misalnya. Nah, di sini kita cuma mau file PDF. Di sini kan ada PDF, ada Word ya, ada DOC, ada DOCX. Nah, Bapak Ibu paling saya rasa sudah tahu ya bedanya DOC dan DOCX. Nah, kita cuma mau mahasiswa mengumpulkan file PDF. Jangan langsung dicentang di sini, nanti kecentang semua. Jadi jangan langsung dicentang di sini, Bapak Ibu. Ini diperluas dulu ya, kemudian klik yang PDF. Ini jangan dicentang. Memperluas dulu, kemudian klik file yang PDF. Ya, jenis PDF. Kalau sudah, simpan perubahan. Nah, jenis file yang diterima file PDF. Kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini nanti di sini kan jenis pengiriman saya boleh teks daring ya. Kalau ini tidak saya checklist, mahasiswa hanya boleh mengirimkan berkas, bukan teks daring. Kalau menurut saya, kalau misalnya mahasiswa cuma cuma menjawab langsung gitu ya, mengetik langsung, saya rasa nggak perlu pakai Microsoft Word lagi ya. Mereka tidak perlu mengirimkan lagi supaya tidak susah-susah. Kita coba nanti, kita coba mereka tidak mengirimkan. Nanti kita pada video selanjutnya akan saya bahas bagaimana nanti kita melihat mahasiswa yang cuma, jadi Bapak Ibu bisa melihat nih perbedaan enaknya gimana menilai mahasiswa itu cuma menulis biasa atau menulis di Word. Kalau di Word pun harus di PDF supaya memudahkan Bapak Ibu juga untuk menilai. Seperti itu. Ini saya centang kedua-duanya. Oke, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Begitu, kemudian tugas 1 kita tampilkan ya. Kita tampilkan, kemudian kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini. Silakan download file untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan. Ini filenya. Kalau misalnya tidak menggunakan file tadi langsung soal, boleh ya. Nanti akan keluar soalnya seperti di sini, seperti ini. Kemudian ini tersembunyi dari siswa tidak ya. Anggotanya 19, yang mau mengumpulkan belum ada, yang perlu dinilai juga belum ada. Oke ya. Saya rasa ini cukup dulu untuk tugas ya. Bapak Ibu sudah bisa post tugas ya. Tugas 2 dan tugas 3 juga sama seperti ini. Silakan lakukan hal yang sama tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.